Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Ardianto. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penegakan hukum di Indonesia. Eits, tunggu dulu. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani 4 orang teman saya, yakni Fatul Huda, Desi Rahmadani, Intan Catur Yuliana, dan Miftahul Jannah. Adapun materi yang kami sampaikan terdiri dari dua subbab. Yang pertama, penegakan hukum di Indonesia, dan yang kedua, upaya penegakan hukum di Indonesia. Kita masuk ke subbab pertama ya, penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan. Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkutat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai trademarknya selama ini. Keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga peradilan di bawah rezim hukum modern. Tidak hanya itu, hukum kemudian dipahami semata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan yang semula sebagai House of Justice harus berubah menjadi tempat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur. Salah satu sebab sulitnya kasus korupsi sulit diberantas di Indonesia adalah karena berbagai putusan hakim yang menangani dan mengadili berbagai kasus korupsi adalah jauh dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Fenomena law enforcement kita seperti itu adalah karena kita terpenjara dalam paradigma legalistik, formalistik, dan prosedural semata. Citra pengadilan dan hakim kita di mata rakyat sudah sangat buruk. Suap-menyuap masih tetap jalan dengan model dan cara yang bervariasi di lingkungan peradilan sebagai institusi hukum, apalagi jajaran birokrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Buktinya, sekarang banyak pejabat daerah baik di lingkungan eksekutif maupun di lingkungan legislatif yang terkena kasus korupsi. Efektif atau tidaknya suatu ketentuan hukum tidak hanya tergantung pada substansi hukumnya, tetapi juga ditentukan oleh unsur struktur dan kultur hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan hakim-hakim non-karir, sehingga mereka yang terlibat di dalamnya adalah para pakar hukum yang diakui kejujuran dan komitmennya. Indonesia adalah salah satu negara yang paling korup di dunia, tetapi dalam realitasnya belum banyak koruptornya. Oleh karena dalam pandangan logistik normatif, seseorang barulah dianggap sebagai koruptor kalau sudah ada keputusan dari pengadilan yang berkekuatan tetap yang dinyatakan terbukti bersalah. Kemudian dalam realitasnya juga, para koruptor ramai di SP3-kan, dituntut bebas, divonis bebas, atau dikabulkan permohonan PK-nya oleh MA. Kaitannya dengan komponen sistem hukum, maka dapat dikemukakan salah satu kendala yang bersumber dari hukum substansi atau undang-undang, yakni pemberantasan korupsi menjadi efek belum tegasnya undang-undang pemberantasan korupsi dalam memberlakukan asas pembuktian terbalik, yang menurut Ahmad Ali adalah merupakan salah satu syarat utama agar pemberantasan korupsi menjadi efektif, termasuk dengan peraturan tentang kerahasiaan bank agar tidak diberlakukan selama proses hukum masih berlangsung, karena hal itu menjadi perisai dan senjata yang ampuh bagi para koruptor. Fenomena dari kasus tersebut memperlihatkan pada kita bahwa di Indonesia menganut paham positivis sempit daripada rasa keadilan. Prinsip-prinsip persamaan hukum dalam tataran praktis telah dinaifkan, sehingga dengan demikian hal tersebut merupakan potret buramnya penegakan hukum yang sering mencoreng muka Indonesia di kancah internasional. Untuk itu, para ahli filsafat Enlightenment menyadari bahwa di dalam ketidakpeduliannya kepada substansi hukum, teori formal membuka secara luas kemungkinan ketidakadilan menyamar sebagai keadilan. Para ahli filsafat Enlightenment menyatakan pentingnya substansi hukum melalui argumen sebagai berikut. Yang pertama, bahwa hukum tidak boleh hanya merupakan alat bantu untuk mencapai rasionalitas, tetapi hukum itu harus rasional. Hukum yang rasional adalah hukum yang benar-benar mampu mewujudkan kehadirannya. Kedua, untuk menjamin agar karya hukum yang rasional dapat mewujudkan tujuannya, maka harus didukung oleh tindakan yang efisien dari perangkat pelaksanaan hukum. Ketiga, pentingnya memasukkan substansi ke dalam bentuk-bentuk hukum berkaitan dengan pengaruh struktur sosial masyarakat, di mana hukum harus mewujudkan tujuan-tujuannya. Mungkin dari tadi kita mendengar, mungkin dari tadi kita membaca,
sekarang mungkin kayaknya kita harus melihat kiri melihat dikira beberapa gambaran komunis, atau potret penegakan di hukum di Indonesia. kanan dicap Di sini saya akan kapitalis, search langsung di Google dan saya pilih secara random keras dikatai gambaran atau fasis, potret penegakan hukum tengah di dinilai Indonesia. tak ideologis. Muka klimis katanya necis, jenggotan dikatai teroris, bersurban dibilang karap-harapan, bercelana levis dibully ke barat-baratan, diam dianggap pasif, lantang katanya subversif, bertani dianggap kuno, jadi pegawai di stempel mental londo. 2. Upaya penegakan hukum di Indonesia. Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman 20 antara lain 1. Legal substance atau substansi hukum, yang mana sistem ini adalah peraturan yang dipakai oleh para pakar pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. 2. Legal structure atau struktur hukum, yang mana sistem ini adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh aparat penegak hukum. 3. Legal kultur atau budaya hukum, yang mana sistem ini merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Keadaan budaya hukum ini tercermin pada masyarakat kita yang biasanya enggan untuk berurusan dalam suatu perkara dengan aparat penegak hukum. Ahmad Ali, selain mengutip pendapatnya Lawrence M. Friedman tentang 3 unsur dalam sistem hukum di atas, juga memberikan penambahan sehingga berjumlah 5 dalam unsur sistem hukum, yaitu 1. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain sebagainya. 2. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. 3. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. 4. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok penegak hukum. 5. Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dari dan keterampilan secara person dari sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum. Suryono Sukanto menjelaskan tentang bagaimana efektivitas penegakan hukum yang terbagi dalam 5 faktor yang berkaitan dengan eratnya satu sama lain, yaitu 1. Faktor hukumnya dalam hal ini adalah undang-undang. 2. Faktor penegak hukumnya dalam hal ini pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat di mana lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan 5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan. Abdul Manan mengutip tentang sistem hukumnya Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan perubahan hukum, maka perubahan itu dapat terjadi pada 3 unsur yang sangat dominan dalam hukum, yaitu 1. Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, dan lain-lain badan proses hukum berjalan dan dijalankan. Kedua,
Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Ketiga, kultur hukum yang datangnya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum seperti pengadilan, dan jika masyarakat dalam menyelesaikan kasus yang terjadi memilih pengadilan untuk menyelesaikannya, maka masyarakat itu mempunyai persepsi positif tentang pengadilan. Kultur masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembaharuan hukum dan pembaharuan masyarakat. Lebih lanjut, Abdul Manan memberikan gambaran tentang aspek-aspek apa saja yang akan mempengaruhi atas perubahan hukum itu sendiri, yaitu 1. Globalisasi sebagai aspek pengubah hukum. 2. Aspek mengubah hukum dalam perspektif sosial budaya. Ketiga, aspek pengubah hukum ditinjau dari segi politik. 4. Perubahan hukum ditinjau dari aspek ekonomi. Kelima, perubahan hukum ditinjau dari aspek pendidikan. Keenam, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai aspek pengubah hukum. Ketujuh, supremasi hukum sebagai salah satu aspek pengubah hukum. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa pembaharuan hukum itu senantiasa berjalan sesuai proses dialektika dan berangkat dari masalah-masalah nyata di dalam masyarakat. Paling urgent dan utama dalam pembangunan hukum Indonesia adalah melakukan perubahan paradigma hukum. Hal ini sangat mempengaruhi adanya model dan karakter suatu peraturan hukum. Kalau tidak merubah paradigma, maka hukum yang ada masih seperti yang aslinya, atau perbedaan hanya dari bahasa Belanda ke Indonesia serta mengganti pasal-pasalnya. Tetapi paradigmanya tetap. Sehingga membangun hukum haruslah dimulai dari dasar, karena seperti yang kita ketahui bahwa peraturan peninggalan Belanda adalah berjiwa liberal kapitalis. Sangatlah diharapkan sehingga kita akan memulai pembangunan hukum dari pondasinya dan jiwa atau paradigma bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, banyak peraturan dan hukum yang sudah ketinggalan zamannya. Banyak yang tidak ada peraturan pelaksanaannya, tidak sinkron baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kondisi ini tentunya berdampak dalam berbagai aspek, yaitu pertama, adanya hukum yang mati, maksudnya peraturan hukumnya ada, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Kedua, timbulnya penegakan hukum yang ragu-ragu. Ketiga, timbulnya budaya diskresi, yakni pengembangan kebijakan yang disesuaikan dengan selera penegak hukumnya. Dan yang keempat, timbulnya budaya pragmatisme yang merupakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pertimbangan praktis dan sifatnya hanya sesaat dan berjangka pendek. Sini saya melanjutkan, yaitu terdegradasinya hukum ke dalam situasi yang disebut dengan kehancuran. Kekacauan merupakan titik berangkat untuk menata, memperbaiki dan membangun kembali puing-puing hukum yang hancur, sehingga dengan jelas dapat ditentukan misi apa yang hendak dilakukan dalam pembangunan hukum ke depan, dan hukum seperti apa yang didambakan. Konflik harus disikapi dengan positif, bukan dipahami sebagai sesuatu yang menghalangi. Pembangunan hukum harus memiliki konotasi positif terhadap perkembangan budaya masyarakat. Untuk itu, pembangunan hukum juga harus merupakan kebijakan semesta yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri. Buruknya kondisi hukum di Indonesia ditandai dengan berbagai kondisi faktual sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak berpegang pada prinsip harmonisasi. Hukum seringkali peraturan yang dibuat bertentangan dengan kepentingan orang banyak dan bertabrakan antara satu peraturan dan peraturan lainnya. Kedua, putusan pengadilan masih banyak yang didasarkan pada beberapa besar imbalan yang diberikan oleh pencari keadilan. Yang ketiga, aparatur penegak hukum, polisi dan jaksa dalam menjalankan tugasnya masih sangat dipengaruhi oleh imbalan dan belum berorientasi pada pelayanan publik.
Selanjutnya, faktor utama yang menyebabkan Indonesia belum mampu dalam penegakan hukum adalah sosok penegak hukumnya yang dimulai dari orang pertama yang berada pada institusi hukum yang ada baik di Kejaksaan Agung, Kepolisian, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung. Pengadilan maupun institusi-institusi lainnya, pentingnya aspek pendukung utama terhadap baik buruknya penegakan hukum di Indonesia. Harus disadari bahwa uang adalah raja yang bisa membantu atau menyelamatkan orang dan juga bisa menjerumuskan orang pada jurang kehancuran. Uraian dan penjelasan di atas terhadap kondisi keterpurukan dan kemandekan hukum di Indonesia, baik pada tataran konsep maupun solusinya, maka menurut penulis ada berkarakter keindonesiaan adalah: pertama, meninggalkan pemikiran yang positifis yang senantiasa mengekang pola pemikiran kita terhadap hukum. Sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai undang-undang semata, tetapi hukum juga tidak terlepas dari realitas kehidupan sosial. Artinya hukum harus mampu mengkoordinir nilai-nilai dan budaya yang muncul dan ada dalam masyarakat. Kedua, harus melakukan perubahan paradigma hukum yang penuh dengan nuansa kolonial Belanda ke paradigma hukum yang berkarakter pada budaya masyarakat Indonesia dengan tetap mengacu pada cita hukum bangsa Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, para penegak hukum adalah mereka yang punya kemampuan yang profesional dan pemahaman terhadap hukum secara holistik dan juga punya integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hukum tidak dipermainkan sesuai dengan selera dan kepentingan individu penegak hukum itu sendiri. Yang keempat, penanganan terhadap berbagai persoalan hukum harus disikapi dengan cara-cara yang responsif dan tetap tidak mengabaikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Upaya perbaikan hukum selain ada strukturnya, institusi hukum juga tidak terlepas pada substansi dan kultur hukum itu sendiri. Karena penegakan hukum dapat dijalankan dengan baik juga apabila didukung oleh suatu produk hukum yang benar-benar telah mempertimbangkan berbagai aspek baik yuridis maupun non-yuridis yang tidak mengabaikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Karena hukum itu muncul dari masyarakat yang merupakan faktor pendukung bagi efektif atau tidak pelaksanaan suatu aturan hukum. Sehingga Friedman mengatakan bahwa pelaksanaan struktur dan substansi hukum tanpa didukung oleh kultur hukum, maka ia akan menjadi sebuah foto mati yang tidak punya peran dan fungsinya dalam kehidupan di masyarakat.